Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita semua pasti jengkel ya kalau siang-siang kita lagi berkendara, tiba-tiba HP kita ada telepon, ada panggilan, dan kita menyangka bahwa itu penting ya. Itu penting, mungkin dari kawan atau dari pekerjaan kita. Begitu kita ngangkat 021, langsung mood kita itu turun lah, langsung kita itu feel kita jelek. Tadi habis ketemu kawan. Oke, saya lanjutkan. Pasti otomatis kita feel kita itu menurun ya, dengan alasan pasti ini ditawarin asuransi, ditawarin kartu kredit ya. Tapi kadang kita berpikir, siapa tahu penting, siapa tahu ada informasi dari bank yang penting, yang harus kita ketahui. Maka terkadang kita angkat saja. Dan bisa dipastikan ternyata dugaan kita benar, bahwa dengan sapaan ramahnya lalu ujung-ujungnya kita akan ditawari sama asuransi ya, ditawari sama kartu kredit, dan itu membuat kita jengkel banget ya. Nah, yang sering kita lakukan ketika mendapati hal demikian, kita blokir ya. Kita sering memblokir nomor tersebut, 021 itu kita blokir. Tetapi cara itu tidak cukup kawan-kawan, dengan alasan di HP saya ini, di HP yang saya pegang untuk merekam ini ada puluhan nomor 021 yang saya blokir kawan-kawan. Dan kenyataannya masih banyak nomor yang nelpon saya. 021 itu masih banyak yang nelpon nomor saya. Nah, cara yang ampuh yang tidak sengaja saya lakukan ya, itu jadi begini. Suatu ketika kan sekarang Shopee itu kan tersambung sama bank digital ya, Sibank ya. Nah, di situ untuk memudahkan saya pembayaran transaksi pembelian barang, itu saya download aplikasi Sibank. Kemudian saya mulai naruh uang di situ dengan alasan di awal itu karena tidak kena top up ya, tidak kena top up, dan kita juga bisa top up lewat Indomaret. Kalau dananya di bawah 5 juta itu sebulan 3 kali. Kalau dananya di atas 10 juta itu kita bisa top up 10 kali dengan maksimal top up itu 1 juta. Akhirnya saya mulai memindahkan dana saya di Sibank ya. Kemudian dana yang di bank itu, di bank dimana saya nabung, itu saya sisihkan 5 juta dengan alasan kalau di bawah 5 juta kena penalti kawan-kawan, kena penalti 1 bulan itu saya kena penalti Rp25.000. Maka saya batasi minimal uang di bank dimana saya nabung itu saya taruh 5 juta rupiah. Alhasil saya dapat beberapa keuntungan ya kawan-kawan ya. Satu, ketika saya naruh uang saya di Sibank dan ketika uang saya di bank dimana saya nabung itu saya batasi 5 juta saja, itu nggak ada lagi telepon 021 kan kawan. Jadi tidak ada lagi panggilan 021. Paling selama 3 bulan ini saya ditelepon itu 1 kali ya, itu pun tidak terjawab ya, tidak terjawab. Tahu-tahu waktu saya cek ada panggilan tak terjawab 021. Jadi selama 2-3 bulan ini ketika dana saya di bank dimana saya nabung itu saya batasi 5 juta, itu panggilan 021 itu cuma 1 kali. Jadi cara ini ampuh ya, cara ini ampuh. Selain itu juga ketika saya naruh uang saya di bank digital itu, ketika dananya di bawah 7 juta saya dapat return, dapat bunga 2,5% dan bunganya harian ya. Dari uang 6 juta 7 juta itu saya dapat return
400 sekian rupiah. Nah sekarang ini 16 juta ya, 16 juta itu satu hari saya dapat return 800 sekian rupiah, 800 sekian rupiah. Jadi tiap hari kita dapat return, kita dapat bunga itu 3% per tahun, tapi bayarnya harian. Nah kalau satu bulan dengan uang 16 juta itu satu bulan saya bisa dapat return 25.000 rupiah ya. Uang segitu saja saya dapat return 25.000 rupiah. Berbeda cerita kalau saya naruh duitnya di bank itu malah kena biaya admin ya, malah kena biaya admin ya. Lalu muncul pertanyaan begini ya, masa iya kita kalau misalnya saldo dana kita itu di aslinya di bank itu isinya di atas puluhan juta, ratusan juta, masa kita tahu di bank digital ya? Ya saya sendiri tidak menganjurkan ya. Saya sendiri itu kalau naruh uang itu saya pindahkan ke aset ya. Saya pindahkan ke aset yang liquid, bisa ke deposito yang tenornya 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, atau main peer-to-peer lending ya. Kalau saya sendiri sih dananya saya pindahkan peer-to-peer lending itu satu bulannya saya dapat 1% ya. Setiap bulannya saya dapat 1%, walaupun nanti dipotong pajak PPh 23 itu 15%. Jadi demikian kawan-kawan cara saya memanage atau ya memanage uang saya, dan cara bagaimana supaya saya nggak lagi ditelepon sama 021 untuk ditawari asuransi, untuk ditawari kartu kredit sama bank ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ini bukan ajakan ya, bukan ajakan kawan-kawan untuk memindahkan uang kalian ke bank digital ya, tapi ini cara saya sendiri yang saya pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.